ada ice dulu biar semuanya sama. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Sebelum itu, Ibu mau absen dulu. Adakah temannya yang kita hadirkan ini? Ada siapa? Safa. Kenapa dia? Namanya Sati. Oke. Kita doakan temannya Sati semoga cepat sembuh dan akan bisa segera mengikuti pelajaran seperti biasa agar tidak tertinggal belajar. Sebelumnya seminggu yang lalu kita sudah membahas tentang apa adanya? Menghindari dan bahayanya bullying. Jadi bullying itu harus dihindari, harus dicegah, jangan sampai terjadi pada diri kita. Karena apa? Bullying itu bisa merusak mental kita. Jadi kalau ketika ada orang yang dekat sama kita aja, kita sendiri takut padahal mungkin itu orang itu jahat sama kita. Jadi kalau ada yang membuli kita, kalian merasa tidak nyaman, bisa segera kalian lapor ke orang terdekat dahulu. Bisa ke gurunya kalau berada di sekolah, bisa ke orang tuanya kalau berada di rumah. Ya, kalau sudah tidak tahan sama pembulian, maka akan dilaporkan ke pihak yang berwajib. Karena pembulian itu sangat dilarang keras. Ada pasalnya, ada undang-undangnya. Pembulian jadi jangan sampai yang membuli itu merasa hebat. Tidak, orang yang membuli itu tidak hebat. Orang yang membuli itu orangnya tidak berkualitas kemanusiaan. Jadi jangan sampai terjadi pada diri kita. Apapun kita yang tukang bully, jangan saling matain anaknya, saling miskinnya. Tahu bajunya kaya, beli lagi cincin ini nggak boleh. Ya cukup banyak saja, jangan dikatain. Kemudian merusak mental. Ada anak korban bully, dia tidak mau bergaul sama teman. Makin dia tidak mau bergaul, makin enak pembuli itu membulinya. Jadi pembuli itu tidak baik, dibully juga jangan sampai terjadi pada diri kita. Jadi ibu tegas ke kalian, jangan sampai jadi pembuli dan jangan juga sampai jadi korban bully kemudian. Karena akan merusak apa? Merusak apa? Mental. Oke. Jadi ibu ada sebuah poster di sini. Akan tunjukkan. Ini ya. Ini mohon maaf. Bukan dari HP aja. Ini sebuah poster. Ya, di sini pengalaman ibu mengajar siswa bermasalah saat melaksanakan kegiatan mengajar di sekolah dasar. Saya pernah memiliki pengalaman menghadapi seorang siswa yang bermasalah di kelasnya. Ya, pengalaman ini menjadi salah satu pengalaman yang paling berkesan bagi saya karena memberikan banyak pelajaran tentang gambaran cara memahami karakter siswa dan pentingnya pendekatan yang tepat dalam proses pembelajaran. Nah, lalu yang kedua, pada awalnya siswa tersebut dikenal sebagai seorang anak yang sering membuat keributan di kelas. Ia sering berbicara sendiri saat guru menjelaskan, mengganggu teman-temannya, tidak fokus ketika belajar. Bahkan terkadang menolak mengerjakan tugas yang diberikan. Ketika pelajaran berlangsung, ia berjalan-jalan di dalam kelas
kelas ini. Dan jangan sampai ada korban pembulian. Bagaimana cara mencegahnya? Ada yang tahu? Bagaimana cara mencegahnya? Kalau ada yang ngatain kita merasa tidak nyaman, kita merasa terganggu, laporkan ke gurunya kalau ada di sekolah. Kalau sudah bermain di rumah, laporan kepada orang tuanya. Oke. Tidak ada penjelasan tadi. Ya. Harap semuanya bisa mengerti. Jangan sampai, pada intinya jangan sampai ada pembulian dan jangan sampai ada korban pembulian. Lalu manfaat yang diperoleh setelah kegiatan ini apa? Apa yang kalian ini dapatkan? Apa yang kalian dapatkan? Ayo. Yang kalian dapatkan situ harusnya tidak ada korban bullying selanjutnya. Terus semuanya sudah pahamkah apa yang dijelaskan? Pahamkah? Kurang semangat jawabnya. Pahamkah? Nah, terus latihan stop bullying. Ini jelaskan dulu pengertiannya. Bullying adalah ajakan atau upaya yang menunjukkan segala bentuk perundungan. Perundungan itu apa? Itulah bullying, baik fisik, verbal, sosial maupun di dunia digital. Kadang pembulian ini tidak hanya langsung face to face, bisa juga melalui digital, melalui sosmed, kita yang viral. Kalau kita merasa tidak senang, kita merasa diri kita diviralkan, boleh dilaporkan. Nah, agar tercipta lingkungan yang aman, nyaman, dan saling menghargai, bagaimana menghindari kita lakukan sosialisasi. Adakan sosialisasi kita paparkan bagaimana cara pencegahan bullying tadi. Nanti ada apa bullying? Satu, ada bullying fisik, ya. Tidak boleh katain temannya kau bullying dia, sudah bullying. Atau kau maksudnya kurang gizi, ini itu sudah termasuk bullying. Saling kata itu termasuk bullying. Bully verbal, apa itu? Bully verbal itu melalui kata-kata yang menyakitkan perasaan. Kalau sudah menyakitkan perasaan teman, menyakitkan pikiran, itu sudah termasuk bullying verbal. Itu jenis-jenis bullying. Ada lagi, hubungan yang tidak merusak hubungan sosial atau reputasi seseorang, ya, mengucilkan dan dalam pergaulan. Kalian tadi ini teman nih, ada 5 orang teman. Lalu ada satu teman yang kalian kucilkan. Itu sudah termasuk bullying. Tidak, nah yang keempat, cyberbullying atau bullying daring. Hubungan melalui media digital tadi, ya, dikit-dikit viralin temannya.